Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Dejan Putra Pratama. Eh, Kalian udah pada tahu NIM-ku ya? Aku jelasin lagi aja deh, aku kasih tahu. NIM-ku 212410103102. Di sini aku akan buat video presentasi mengenai materi select dan order by. Nah, di sini aku tuh dari kelas Sistem Basis Data E untuk mengingatkan kembali. Jadi langsung aja di sini aku akan menjelaskan tugas mengenai materi select dan order by itu sendiri. Aku langsung share screen aja. Baik. Nah, di sini ada kurang lebih ada 10 soal. Jadi dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, tanpa berlama-lama langsung saya jelaskan ya. Jadi untuk penugasannya itu adalah yang bagian sini tidak saya jelaskan. Ya mungkin bisa saya jelaskan tapi sedikit. Jadi yang saya jelaskan hanya yang ini aja, yang tidak ditebalkan gitu loh hurufnya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Dimulai dari ini. Ini tuh select, terus ada from employees. Jadi fungsi select itu untuk menampilkan tabel-tabel yang atau baris-baris tabel gitu loh, baris-baris data yang ada di dalam tabel gitu yang ingin ditampilkan. Nah, from itu lebih memberikan detail gitu, secara spesifik bagian mana yang akan ditampilkan gitu loh. Misalkan di sini itu ada banyak ya tabelnya ya, mulai dari suppliers, employees, terus juga ada yang namanya shipper, region, dan lain-lain. Jadi dengan menggunakan from itu apa yang akan ditampilkan tuh jauh lebih spesifik gitu. Langsung mulai aja. Di sini kan tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, kita menggunakan yang ini ya, menggunakan format ini select from employees. Nah, tapi diganti menjadi suppliers karena kan yang diinginkan itu adalah dari tabel suppliers. Langsung aja kita menuju ke tabel suppliers. Nah, ini adalah macam apa ya codingannya buat kita tabel suppliernya. Langsung aja di sini. Kita menggunakan yang tadi, yaitu select from bagian tabel mana yang mau ditampilkan. Nah, saya memilih select from suppliers, lalu saya run. Nah, hasilnya akan menampilkan bagian kolom-kolom yang ada di dalam tabel suppliers itu sendiri. Di mana di sini kan terdiri dari supplier ID, terus ada company name, ada contact name, ada contact title, address, city, region, postal code, country, phone, fax, dan homepage. Jadi berdasarkan soal yang tadi, itu kan diminta untuk menampilkan daftar semua suppliers ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menampilkan semua supplier ya seperti ini ya. Kemudian di soal berikutnya tampilkan daftar semua customer dari tabel customer ya, dari tabel customer. Langsung aja kita ke bagian tabel customer. Di bagian nah, di bagian sini. Jadi ini kan adalah tabel customers ya. Nah, di sini kita select from customer aja dan hasilnya akan menampilkan kolom-kolom atau data-data yang terdapat di dalam tabel customer. Seperti ini, terdapat customer ID, ada company name, ada contact name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, fax. Jadi seperti itu tujuan dari select from tabel yang diinginkan untuk ditampilkan. Berikutnya kita masuk ke bagian B.
B ini adalah select sebagai kolom. Jadi ini lebih spesifik lagi gitu loh. Kalau ini itu misal kita mau menampilkan kolom apa aja yang akan mau kita tampilkan gitu loh. Kolom apa aja yang mau kita tampilkan. Nah, kalau from employees ini itu ya dari tabel apa gitu. Misalkan tadi kita tabel suppliers. Misalkan kita mau select apa gitu, mau kolom apa. Nah, itu nanti select terus nama kolom itu sendiri, terus ditulis from itu, from tabel yang diinginkan. Nah, di sini diminta untuk tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Langsung aja kita ke tabel produk. Jadi di sini tuh tujuannya untuk menampilkan kolom data kolom di dalam tabelnya itu sendiri seperti itu. Nah, di sini ada tabel produk ya. Nih di sini ini create tabel produk, jadi di sini bagian sini. Nah, di sini langsung aja tadi yang diminta adalah ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk itu sendiri. Maka kita masukin ini aja gitu loh. Karena untuk mengingatkan kembali, di sini kan disesuaikan gitu ya, apa yang mau kita tampilkan tuh harus disesuaikan sama data yang sudah dibuat di bagian yang atas tadi itu create table. Nah, jadi di sini karena diminta ID produk, nama produk, terus harga produk dan stok, maka di sini saya menampilkan produk ID, produk name, terus unit price, dan unit in stock gitu. Langsung saja saya menggunakan format codingan yang tadi, maka yang akan dimunculkan adalah yang kita inginkan gitu. Karena yang kita inginkan hanya menampilkan ID produknya aja, nama produknya, terus harga per unit, dan stoknya. Jadi seperti itu. Dan di sini bisa terlihat ya, produk ID, produk name, unit price, unit in stock. Jadi saya nyatakan berhasil gitu. Terus yang berikutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Oke, langsung aja kita ke tabel suppliers. Maka tabel suppliers itu ada di bagian di bagian bawah produk berarti. Di bawah tabel produk, order. Nah, di sini. Nah, ini tabel suppliers. Tadi yang diminta adalah ID suppliers, nama perusahaan, negara, dan juga kontak person ya. Di sini ya. ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Langsung aja kita run bagian sini. Nah, terus akan menampilkan data kolom yang akan kita tampilkan tadi gitu. Karena saya ingin menampilkan ID suppliernya, terus nama perusahaan dan negara serta nama kontak personnya, dan akan muncul seperti ini. Jadi seperti itu. Berikutnya masuk ke kode soal yang C, yaitu alias atau di sini itu S. Nah, kalau di sini itu kita memilih kolom apa. Nah, nanti nama kolomnya itu diubah gitu loh. Jadi misalkan ini kan first name. Nah, di bagian outputnya nanti itu bukan first name yang keluar, tapi nama depan. Jadi itu tujuan dari S atau alias. Seperti last name juga, kalau di awal pas create table, kita kan buat misalkan last name ya. Nah, dengan menggunakan S ini nanti, dari yang tadi create table itu, pas kita jalankan, menggunakan S ini, maka yang muncul di outputnya itu adalah nama belakang.
Oke, langsung aja tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod. ID prod sesuai nama kolom asli, yaitu nama produk berarti. Terus harga itu menjadi harga, serta stok semua barang itu menjadi stok barang. Langsung aja masuk ke bagian PG Admin. Jadi ke bagian produk, maka nah di sini terlihat ya. Jadi di sini itu ada select produk ID SID prod, terus ada produk name as produk name atau nama produk. Jadi yang sesuai dengan aslinya itu, jadi ininya itu nanti sesuai dengan yang ada di tabel. Bisa dikatakan sesuai yang ada di asalnya gitu loh. Bentar, saya jalankan dulu. Select from produk. Nah, di sini kan nama produknya produk name, kan? Dan di soalnya juga itu nama produk sesuai dengan nama kolom asli. Maka tetap menjadi produk name. Seperti itu. Nah, di sini ada select produk ID as ID prod, produk name as produk name biasa, unit price as harga, unit in stock as stok barang. Nah, kita jalankan aja seperti ini ya. Dan untuk membedakan ya gini aja. Ini kan produk ID. Di sini produk ID kan. Produk name di sini itu produk name tetap. Kalau misalkan nggak pakai S tadi. Terus untuk unit price itu tetap unit price. Kalau misalkan kita nggak menggunakan alias, ya nggak menggunakan. Dan unit in stock itu akan tetap unit in stock. Nah, langsung aja kita jalankan. Maka nama kolomnya itu akan berubah. Jadi menjadi ID prod, produk name, harga, dan stok barang. Seperti itu. Kemudian langsung masuk ke kode C nomor 4. Nah, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Nah, sesuai nama kolom asli, nama PRSH, sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel supplier. Langsung aja kayak tadi ya. Kita sesuaikan aja. Masuk ke bagian sini. Nah, tadi kan diminta ini kan, company name as nama PRSH, terus ini supplier ID tetap, terus country menjadi asal, kontak name menjadi kontak person. Langsung aja kita execute atau mungkin eksekusi kodenya. Dan hasilnya seperti ini yang akan muncul. Supplier ID, nama PRSH, asal, kontak person. Lanjut kita masuk ke kode D. Kode D itu adalah penggabungan kolom. Nah, jadi kode D ini tuh select first name, last name as nama lengkap. Jadi gini. Jadi ini itu menyatukan dua kolom menjadi satu kolom. Nah, ini kan first name sama last name ini beda kolom. Nah, itu disatukan menggunakan S dan dengan nama ini, nama lengkap. Dipisahkan sama spasi. Seperti ini. Nah, ini from employees ini itu ya tabel mana yang mau kamu inginkan gitu loh. Diambil datanya gitu. Langsung aja masuk ke nomor kode 4 nomor 4. Kode D nomor 4, sorry. Kode D nomor 4. Di sini tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, IP, dan country yang dipisahkan koma. Nah, langsung masuk aja. Nah, tadi kan select supplier ID itu kan diminta buat nampilin ID suppliernya kan.
terus nampilin nama. Nah, di sini namanya, kontak name, sama company name itu saya jadikan satu. Itu kan dua kolom yang berbeda. Itu saya jadikan satu. Saya jalankan dulu aja deh ini biar jelas. Nah, di sini kan company name sama contact name itu adalah dua kolom yang berbeda. Nah, di sini saya jadikan satu, dipisahkan oleh from dengan nama. Karena yang diminta di sini tuh yang ditampilkan adalah nama. Terus address di sini itu juga kolom yang berbeda dengan city. Jadi address, city, terus country. Nah, mereka kolom ini itu dijadikan satu dengan nama alamat supplier. Seperti itu. Langsung saja saya jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Supplier ID muncul, terus nama tadi di sini itu muncul juga. Jadi gabungan antara contact name, yaitu misalnya ini Charlotte Cooper, from company name-nya apa? Exotic Liquids. Nah, terus untuk alamat suppliernya itu sendiri, ini sudah muncul juga. Jadi address-nya itu misalnya 49 Gilbert Lane, terus nanti city-nya itu London, and country-nya itu UK. Seperti itu. Dan next-nya kita masuk ke kode D nomor 5. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Masuk aja langsung ke bagian PG adminnya. Nah, ini dia bagian tabel employee-nya. Nah, sesuai yang tadi, dimintakan menggabungkan title, first name, dan last name sebagai nama lengkap. Terus menggabungkan address, city, country sebagai alamat lengkap. Nah, untuk nama lengkap sendiri itu dipisahkan oleh spasi. Ini spasinya sudah terlihat ya. Dan untuk alamat lengkap dipisahkan oleh koma. Dan di sini komanya juga sudah terlihat. Jadi langsung saya jalankan aja. Maka yang keluar seperti ini. Jadi title-nya adalah, misal ya, saya ambil salah satu, Vice President, terus sales, bagian first name-nya itu Andrew, dan bagian last name-nya itu Fuller. Nah, untuk alamat itu contoh nih 908 Capital Way, Tacoma, USA. Seperti itu. Terus kita masuk ke kode E. Nah, kode E ini seperti ini. Select first name, last name, S nama lengkap, date, S tanggal lahir. Nah, to char ini itu untuk memformat tanggal, bentuk tanggalnya mau ditampilkan seperti apa gitu. Misal kita bisa misalkan mau kayak bentuknya angka, maka kita ubah kayak gini. DD MM sama YY. Kalau misalkan YY ini kan kalau misalkan cuma nampilin 2 aja, 2 digit. Kalau mau 4, maka tinggal tambahin 2 digit YY lagi. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu buat nampilin formatnya tuh dalam bentuk tulisan huruf, bukan angka. Langsung aja kita masuk nomor 4. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, bulannya itu angka, harinya itu angka, dan tahunnya itu angka 4 digit. Gitu. Langsung masuk aja, saya masukkan contohnya di employees. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di sini kan select first name, last name ya, itu jadi itu untuk disatukan gitu loh. First name sama last name-nya dijadikan sebagai nama lengkap. Nah, di sini berarti S tanggal lahir, to char, nah seperti ini ya.
Langsung saya tampilkan aja. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul nanti itu ini. MMDDYY. Bentuknya itu adalah angka. Jadi yang keluar itu bentuknya seperti ini. D-nya itu adalah D-nya itu adalah angka, terus bulannya itu angka, dan tahunnya juga angka. Nah, langsung aja masuk ke bagian nomor 5, ini kode E yang kelima. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun. Nah, di sini kan harinya ini nama ya, harinya nama. Tahunnya ini angka 2 digit, ya kan? Kita tinggal jadiin kayak gini aja. Oke, di sini itu jadiin 2 digit. Hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat yang muncul jadi kayak gini. Jadi harinya Jumat, terus bulannya bulan Mei, dan tahunnya 1992. Tapi yang diambil itu bagian belakangnya aja, jadi 92. Seperti itu. Terus kita masuk ke kode F. Kode F adalah selisih tanggal. Nah, di sini sama seperti sebelumnya untuk menyatukan ya dua kolom. Terus ada H itu untuk memunculkan atau selisih tanggal gitu loh, untuk digunakan sebagai selisih tanggal. Now itu untuk menunjukkan waktu sekarang, jadi perbandingan dengan waktu sekarang gitu loh. Ekstrak itu jadi kayak misalkan di dalam pendataan ini ya, itu nanti misal 30 tahun, 8 bulan, terus 7 hari. Nah, itu tujuan dari ekstrak itu supaya diambil bagian tahunnya aja. Jadi cuma 30 tahun gitu. Terus kita masuk ke soalnya. Kode F nomor 4. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Oke, langsung mulai aja. Kita ke bagian employees. Nah, ini dia. Employee, ID, birth date. Tadi itu yang kita tampilkan adalah ID-nya, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, berarti kan hire date sama usia saat masuk. Nah, seperti ini. S tanggal kerja, jadi hire date-nya itu S tanggal kerjanya, tanggal mulai. Terus ini menggunakan H now, menggunakan format yang tadi. Kita jalankan aja. Nah, jadi tujuan dari ekstrak itu adalah untuk menghilangkan yang bagian nih 28 hari, bagian 9 bulan, 1 bulan, itu jadiin tahun gitu loh. Karena kan ini yang diambil depannya aja gitu loh, 30 tahun, 29 tahun, seperti itu. Jadi itu tujuannya. Terus yang kita langsung aja masuk ke bagian berikutnya. Ini saya nyatakan berhasil, dan sebelumnya juga saya nyatakan berhasil. Tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Langsung aja bagian sini. Jadi kan tadi now itu untuk menampilkan data sekarang gitu loh, tanggal sekarang, sorry. Nah, di sini saya sudah membuat ya. Nah, di sini bisa terlihat. Jadi minta ID pegawai, tanggal mulai kerja berarti hire date, terus tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini bisa dilihat employee ID-nya, hire date-nya, mulainya, dan ini tanggal sekarang. Saya mengerjakan ini tanggal 29 bulan Mei tahun 2022 gitu. Contohnya gitu ya, contohnya. Gitu. Misal tanggal sekarangnya itu 25, maka nanti yang muncul 25 gitu. Terus usia kerjanya seperti ini, sama seperti sebelumnya, terus diekstrak sehingga yang muncul tuh cuman bagian tahunnya aja. Misal ini 30 tahun, 29 tahun, dan lain-lain.
langsung kita masuk ke bagian kode G ya. Oh ya, sorry. Saya salah perhitungan tadi. Jadi kurang lebih untuk soalnya ini ada 9 ya. Jadi bukan 10. Terus kita masuk ke bagian G, yaitu perhitungan antar kolom. Nah, seperti ini. Ini format ya seperti biasa, kita memilih bagian kolom mana yang mau kita ubah nama kolomnya. Terus ini, yang membedakan tuh adalah ini. Jadi di dalam ini tuh menghitung atau apa ya, mengalihkan. Kalau di sini mengalihkan 2 kolom, terus dijadiin satu dengan nama nilai stok. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke kode G, nomor soalnya yang ketiga ya. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity kali unit price dari tabel order details. Oke, kita masuk ke bagian admin, kita masuk ke bagian tabel order details. Kita cek terlebih dahulu. Employees, order details. Nah, ini dia. Jadi, tadi kan yang diminta adalah order ID, terus quantity. Nah, di sini quantity, unit price, di situ unit price, terus nilai quantity. Nah, quantity-nya ini dikali unit price S total harga. Untuk lebih jelasnya seperti itu. Nah, nanti quantity ini itu dikali sama unit price. Jadi kita jalankan aja. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya tuh sudah dalam perkalian gitu. Antara quantity dengan unit price-nya. Jadi 12 kali 14, 10 kali 7,7, terus 9 kali 18,6, seperti itu ya. Jadi nanti sudah dalam bentuk tuh udah dihitung gitu loh antara 2 kolom. Seperti itu, terus masuk ke kode G nomor 4. Tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Langsung masuk saja ke bagian PG admin, terus kita ke bagian produk. Nah, di sini bagian produk, terus kita ke bagian sini, karena saya sudah buat. Nah, di sini. Select product ID, quantity per unit, unit on order. Nah, kita ulangi lagi. Di sini kan produk ID produk. Terus ini harga per unit itu quantity per unit. Terus jumlah yang dipesan itu unit on order. Nah, nanti cara menghitung nilai barangnya itu unit price kali unit on order gitu loh. Nilai barang dan disatukan menjadi nilai barang yang dipesan seperti ini. Dan kita jalankan aja. Tada, terus sudah jadi unit on order dikali sama unit price. Sebenarnya kita bisa mau nunjukin unit price juga. Kan diminta harga per unit ya. Jadi saya masukin kalian biar lebih jelas. Unit price. Seperti ini. Terus jalankan. Nah, muncul ya. Terus ini perhitungannya tuh di sini unit price dikali unit on order. Kita 18 kali 0 gitu. Karena nggak ada yang dipesan, maka nilai barang yang dipesan 0. Seperti itu. 10 dengan 70, maka nilai barang yang dipesan adalah 700. Seperti itu.
kita langsung masuk ke bagian kode soal H. Ya, H. H ini adalah order by. Order by itu tujuannya untuk mengurutkan data query berdasarkan kriteria tertentu. Misal di sini ada ASC dan di sini ada DESC. Kalau yang saya tahu, ASC itu mengurutkan dari yang terkecil dan DESC itu dari yang terbesar. Dari nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Langsung masuk aja, nomor 5 ini tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Gitu. Berarti kita langsung masuk aja ke bagian order. Berarti bukan di order, berarti di produk. Nah, seperti ini. Jadi berdasarkan yang tadi itu kan select nama produknya terus dan jumlah yang diorder. Berarti masuknya ke bagian unit on order. Seperti itu. Terus from products. Nah, diurutkan karena yang diminta diurutkan dari yang terkecil, ya, yang paling sedikit di ordernya, maka dia seperti ini. Unit on order ASC, dari yang terkecil. Langsung saja saya jalankan. Nah, maka yang disusun tuh berdasarkan ini. Misal ini produknya itu pate chinois, terus unit on order-nya tuh 0. Gitu. Nah, nanti yang paling bawah itu menyesuaikan. Sampai nih, ada yang 10 unit on order-nya. Ini nama produknya. Terus naik lagi, diurutkan sampai yang terbesar. Sampai ke 100 unit on order-nya. Seperti itu. Terus masuk ke bagian nomor 6, kode H. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Langsung saja kita ke tabel employee. Jadi di atas. Nah, ini dia. Dia seperti ini. Kita select yang diminta kan last name, first name ya. Terus lama bekerja. Nah, lama bekerja ini seperti ini. Untuk melihat semacam selisih gitu. Age, no, hire date, lama bekerja, dijadikan sebagai lama bekerja nama kolomnya, terus from employees, dan diurutkan last name DSC. Langsung aja seperti ini kita jalankan. Nah, kan di tugas mintanya itu kan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, yang dimaksud paling besar itu adalah ini. Dimulai dari nama orang dengan last name diawali dengan S. Terus berikutnya diawali dengan P, terus L, K, F. Kalau disadari, S itu kan kalau di abjad, di susunan abjad huruf itu kan S itu sesudah P. Jadi PQRS. Terus L itu sebelumnya P. CKL, MNOP gitu. Jadi diurutkannya itu seperti itu. Misal kalau kita ubah ini ke ASC seperti ini, maka yang akan ditampilkan itu adalah last name dengan nama awal B. Bukan nama awal, sorry, huruf awalnya B dengan huruf awal B. Kemudian berikutnya huruf awal C, D, F. Seperti itu. Karena yang minta dari yang terbesar, maka saya ubah ke DSC. Jadi ini diurutkan berdasarkan dari yang terkecil. Seperti itu. Terus masuk ke, nah, kode I, kode yang terakhir. Di sini itu sorting 2 kolom ya. Jadi di sini ada ini, seperti sebelumnya, kolom-kolomnya terus ditampilkan dan
seperti ini. Langsung aja nomor 2 kita lihat, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Berarti kita ke ID produk. Langsung aja ke ID produk. Ke ID produk, ke tabel produk. Nah, ini dia. Jadi dia akan diurutkan berdasarkan kriteria dari produk name dan unit price. Kan di sini kan tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Harga real paling mahal. Jadi unit price, bener kan? Terus DSC yang paling mahal. Jadi yang paling mahal yang paling terbesar. Jadi dan di soal kan mintanya itu kan diberikan diskon 25%. Maka seperti ini ya. Unit price 25 kali 25 per 100. S harga diskon. Nanti akan muncul kolom dengan nama harga diskon. Seperti itu. Terus kita jalankan aja. Maka yang muncul akan seperti ini. Produk name, unit price, dan harga diskon. Jadi unit price tadi kan misal 10, 25 per 100. Nah ini hasilnya seperti ini setelah dikali diskon 25% ya. Harga diskonnya jadi ini, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini unit price. Unit price. Nah diskonnya tuh dari ini. Unit price dikurang unit price kali 25 per 100. Karena kan rumus diskon seperti itu ya. Jadi harga diskon dikali harga, terus nanti harga yang sudah dikalikan dengan harga diskon tadi dikurangi dengan harga aslinya. Seperti itu. Jadi ya ini kayak contoh, ini kan harga diskonnya berarti kan 20 yang udah didiskon ya, harga asli dengan harga dengan diskonnya itu berarti kan 2,5. Nah, 2,5 dikurang 10 jadi 7,5. Seperti itu. Dan untuk penjelasan tugas, presentasi tugas dari kelas sistem basis data mengenai materi select dan order by sudah cukup sampai di sini. Dari saya sendiri, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sampai bertemu kembali.